Nah ini latihannya kayak kemarin, netting tipis, pegangannya cuman di kepal. Jadi banyakan nggak diajarin karena error itu, pegangannya error tapi hasilnya tipis. Beda kalau kitanya misalkan kayak gini juga susah gitu. Harus naik ke atas, ini bolanya udah terdesak di bawah tapi kita harus ngembaliin. Jadi pegangannya seperti ini, nggak enak tapi hasilnya jadi tipis. Coba. Siap. Ya, ya. Lagi, lagi. Lagi, lagi. Tipisin. Yuk, dirasakan. Dirasakan lagi. Dirasakan. Yuk. Nah, ini kalau udah tipis, ngambil, udah terdesak di bawah, ngambil pakai pegangan biasa, hasilnya kurang maksimal. Yuk, lagi. Yuk. Lagi. Lagi. Yuk, dirasakan. Yuk, dirasakan. Lagi. Jadi kalau pas setengah ke depan, kalau pas bola-bola netting itu harus dinikmatin itu pelan, sesantai-santainya, harus kitanya itu harus benar-benar santai gitu. Kalau kitanya masih kakinya gedebak-gedebuk itu, kecepatan cepet, terlalu cepet, yang nggak penting itu bahaya itu, karena nggak bisa dinikmatin. Ntar habis netting mundur tuh, nggak ada kejelasannya itu langkahnya untuk apa. Jadi harus lebih santai gitu kalau setengah ke depan. Beda lagi kalau kitanya lagi nyerang gitu, harus butuh speed gitu. Ya, lagi, yuk. Jadi kalau ada nettingnya tipis, diaduin ya kayak gini pegangannya ya, pak tipis-tipis ya. Kalau mau ngadu tipis, lagi, siap, siap, lagi, 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 dienakin lagi. Yo, yo, dirasakan, dirasakan. Jadi kalau lambung terlalu lambung, kurangin lagi tenaganya. Karena datang koknya kan ini standar aja gitu, datang koknya, makanya dilatihnya kan kayak gini. Jadi kalau netting tipis itu kemungkinan besar itu tenaganya itu kurang gitu ya. Cuman ngandelin koknya itu turun gaya gravitasi ya. Jadi kakinya itu kita harus gimana gitu. Oh kakinya itu harus numpu dulu gitu. Jadi setenang-tenangnya kita itu baru kita naikin lagi ke atas. Karena nggak mungkin kayak cemesan itu turunnya itu nggak usah pakai tenaga, nggak perlu tenaga yang ekstra, butuh kelembutan. Gitu. Kalau netting itu butuh kelembutan. Jadi biar bisa dinikmatin gitu. Kalau masih pakai tenaga yang super, ya naik, koknya naik. Ya, lagi. Siap. Yuk. Yuk, dirasakan. Dirasakan. Yuk, rasain lagi. Jadi seolah-olah jadi kitanya itu mau ngangkat seperti ini. Jadi kan kayak gini nih. Nih, ininya tapi lemas ya. Nih. Jadi kitanya mau lemas ya. Jadi lemas.
Jadi ininya lemes nih, diayun gitu. Diayun dari bawah ke atas. Ayun, tapi pas udah kena mah lemesin aja. Lemesin aja, lemesin. Nih lemas gitu. Kayak dance lagi tuh, lemesin. Lemas. Tapi tujuannya tahu tuh. Mana yang harus kenceng, mana yang enggak. Jadi ayun tuh. Ayun. Ayun lagi dari atas, lepasin itu. Kita angkat dari bawah, angkat tapi lemes itu. Ngangkat itu lentur itu. Yo, angkat, lentur. Angkat, lemesin, coba. Yo, nah, angkat lagi. Nah, angkat lagi. Nah, lemesin, tuh masih kaku, lemas. Porosnya biarin, porosnya pegang, lurus, porosnya pegang. Nah, sekarang angkat, ayun yang lemas, ayun yang lemas lagi. Porosnya diam, jangan nyangkul, diam aja, diam, lurus. Porosnya jangan main. Nah, gitu, lemesin lagi. Nah, ke bawah jatohin aja, lemesin. Yo, nggak usah dibawa, tuh pasti turut. Yo, lenturin tuh, lentur, tuh. Angkat lagi, lentur. Nggak usah ke bawahnya, nggak usah dibanting. Oh, nah kayak gitu doang. Yo, yo, lagi, yo, lenturin, angkat, yo. Nah gitu, pegangannya nggak boleh kencang, lemas saja. Ngapain kencang-kencang? Yo, sampai jelotnya itu ketemu itu jari mana sih yang harus kenceng, mana yang enggak. Kalau misalkan jari ini ada fungsinya, enggak semuanya ngepal kayak ini gitu, kayak petinju enggak gitu. Jadi kelingking apa sih fungsinya, jari manis apa, jari tengah apa, jari telunjuk apa, jempol apa itu. Jadi pelajari dulu semuanya, itu pelajari dulu, jangan minta yang aneh-aneh gitu, ntar gesek lah, ngipas lah. Jadi tujuannya nggak jelas gitu. Lagi dirasain lagi, ya, yo. Nah kayak gitu, rasain, angkat, nah, yo, angkat, yo. Jadi pas ngangkat itu udah, terus lemes lagi. Kalau udah ketemu nih koknya udah searah gitu, kita lemes. Jadi ntar koknya yang mantul itu ke kita. Jadi pas turunan, nah gitu. Jadi pas turunan koknya kita mah turun gitu. Jadi nggak usah dipantulin sama kita, koknya yang mantulin kita gitu. Jadi beda itu, beda ininya, teorinya beda. Ya nggak gampang langsung. Yo, naik dulu, tangannya naik dulu, baru turunin majelotnya. Yo. Nah, jadi hukumnya itu terbalik gitu. Koknya minta gaya koknya minta gaya gravitasi. Nah, jelotnya itu nahan gaya gravitasi itu. Tapi jelotnya juga ikut turun juga itu. Ikut turun, deketin itu. Yo. Lagi. Yo. Lagi. Tuh kan jadi gede tenaganya tuh. Karena jelotnya naik juga itu. Jadi hukumnya kan dilawan mau teh. Jadi koknya itu turun gaya gravitasi, mau teh dipukul itu ya naik. Yo, jangan dilawan, gaya gravitasinya tahan gitu. Dan ntar juga mantul, tuh kan mantul. Jadi ini kok nih, ini kok. Coba jelot mukul, ini kok. Nah, jangan diem, koknya taikin. Yo, naik. Ini kan belum nyampe. Nah, antepin. Jelotnya jangan naik terus. Udah segini nih, ini kira-kira pasti ke sini gitu. Nah, jelotnya turun, lemesin, jatuhin. Nah, jadi gitu. Jadi jatuh koknya coba. Yo, ini. Tapi coba lemesin. Jadi gitu. Jadi tas lemas. Nih, jadi ntar ngayunnya tuh lemes. Jadi ngayunnya lemes, bukan naik dulu baru turun, bukan, lemes. Tuh, tuh, lemes gitu. Dipantul gitu, tapi lemes. Nggak ada tenaga sama sekali gitu. Jadi kita kayak apa ya?
tembakan. Jadi harus kayak kapas itu kitanya itu. Jadi ngeredam itu, ngeredam. Diredam. Jadi bukan ditenagain, bukan. Jadi senarnya itu kayak kapas gitu. Jadi ada peluru, ces gitu. Jadi pantulannya nggak ada. Seminimal mungkin. Baru itu dirasain. Makanya butuh indera perasa yang enak gitu. Jangan asal makan telan gitu. Yo, yo naikin, naik, nggak di bawah, naik. Itu ngapain dari sini gini, dah aja. Naik, yo naik. Tadi kan diajarinnya naik tuh, bukan di sini, tek, dah. Apanya? Coba aja ikutin. Yo, coba ikutin, koknya ikutin. Nah, kayak gitu, yo, ikutin. Yo, ngambil di bawah, ambilnya di bawah. Nah, nah, nah. Terus dirasain lagi, yo, dirasain. Rasain, nah gitu, nah. Yo, lemesin lagi, renturin lagi. Jadi kalau jelotnya misalkan mau tidur itu terus dilawan pikirannya ya nggak selesai itu, nggak akan tidur itu. Yo, terus lemas, lemas lagi, 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 terus dirasain. Siap, dirasakan lagi. Nah, ntar kan abis kayak gini kan baru ke silangnya. Gimana silangnya kalau ngambil di bawah? Mungkin jelot udah punya tuh kalau di backhand. Kalau di forehandnya belum. Kalau di forehandnya belum dapat tuh. Kalau di backhandnya udah dapat jelot. Yo, lagi. Jangan malas ngelangkah. Ayo, lagi. Yo, kepala raket itu kenapa diem? Diemnya di tempat, kepala raketnya kurang ke sana gitu. Jadi kepala raketnya tuh agak giniin, jangan nadah terus itu. Jadi datangnya gimana? Datang koknya gimana? Jadi kenapa nggak masuk? Jadi pelajari semuanya, jangan statis. Jadi jangan yang pernah dilakukan robot ya statis kayak gitu ya. Apa bedanya sama robot? Kalau kita punya pikiran ya pikirin dong. Masa harus terangin gitu. Pikirin kenapa nggak masuk. Jadi jangan berulang ya. Pikirin. Nah, kalau latihan statis kayak gini kan, kalau cuman kayak gini-gini doang itu koknya diginiin, harusnya robot lebih bagus. Setel aja robot. Oh ini durasinya segini, ini kecepatannya segini, ini segini, tenaganya segini, pasti lebih bagus robot. Ya, bener nggak? Tapi kalau misalkan ya, jadi banyak tuh, misalkan speednya dikurangin, ntar lambatin, ntar cepetin. Jadi jangan sama kayak robot itu, terusnya geraknya gini, terusnya gini gitu. Datang kok kemana ya gini aja. Pasti lebih bagus robot. Kayak misalkan ada tuh film animasi, pemain bola seluruh dunia yang jagonya tuh dikumpulin, dibikin robot. Tapi nggak menang itu, lawan manusia itu nggak menang karena manusia itu punya pikiran. Jadi jangan kayak robot kelakuan itu. Melakukannya itu aja gitu. Harus cerdas, pikirin ini kayak gimana. Jangan 20 kok nyangkut semuanya gitu. Jangan servis misalkan lawan servisnya ditotok kayak gitu. Terus aja servisnya kayak gitu. Cerdas. Harus cepet. Ngambil tindakan itu harus cepet. Ya. Lagi. Yo, lagi.
lagi, lagi. Yo, dirasakan, tetap pukulannya tetap, walaupun posisinya kemana aja datangnya kok itu, rasanya itu tetap. Misalkan kita masak wagyu gitu, sama masak misalkan tenderloin itu. Misalkan kita di bumbu padang, misalkan di bumbu rendang, di sop, mau dibikin gulai, mau di gimana itu, tapi tetap tekstur wagyunya itu kudu ada itu. Tekstur tenderloin ini kudu ada. Walaupun rasanya berbeda-beda gitu. Jadi pukulannya itu dirasain itu, walaupun datang koknya itu berbeda-beda gitu. Tapi oh caranya kayak gini, enggak ngarahnya ke sini. Cuman oh ke sebelah sini dikit, oh ini ke sebelah sini dikit. Jadi jangan diilangin. Jangan misalkan oh wagyu tapi di bumbu rendang jadinya rasanya lebih dominan rendang, ya buat apa? Jadi tekstur wagyunya itu harus tetap ada gitu. Ya. Nah, makanya dibutuhkan dasar badminton yang benar gitu. Yo, lagi. Lagi, yo. Lagi. 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 Siap. Lagi. Ya, lagi. Loh, lagi. Lagi. Siap. Yo, rasain. Lagi. Lagi. Tipisin lagi, dinikmatin, tipisin lagi. Dinikmatin, tipisin lagi. Good, good. Lagi. 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 Siap. Lagi. Lagi. Dirasakan. Yo, dinikmatin lagi. Jangan melakukan kayak robot. Ingat, jangan kayak robot. Diam di situ, diam aja. Ntar kalau kaget, bingung, kaget sendiri. Siap lagi. Yuk. Siap lagi. Dirasakan. Yuk. Yuk, lebih tipis lagi. Ini baru 2 kali pertemuan, harus ketiga di Januari harus tipis nih, tipis-tipis nih. Datang itu harus tipis-tipis, jangan lambung-lambung. Jadi kalau kita mau netting tipis, hasilnya harus tipis gitu. Kalau kita mau silang, harus silang gitu. Kalau kita mau lob, ya lob gitu. Jadi jangan dipikirnya itu, oh gini bola netting jadinya lob. Jangan dibalik-balik gitu. Kita tujuannya untuk apa sih kayak ini? Kayak gini netting tipis. Kalau tipis lagi kan kayak gini, enaknya kan kayak gini. Misalkan kayak gini, tipis. Ini sambar aja langsung. Bisa naik nih. Yo. Jangan diputer lagi. Langsung aja pegangannya langsung pegang. Yo, lagi. Jadi lagi. Yo. Nih. Nah, gitu. Jadi kalau jangan kayak megang kasur lagi.
megangnya kayak mau nyemes. Makanya ntar next dibenerin ininya. Kakinya masih salah. Jadi habis mukul itu harusnya itu kaki kiri yang di depan, bukan kaki kanan. Kalau untuk pemain tangan kanan. Jadi bukan gini gitu. Ini kan kayak gini nih posisinya. Nah ini tuh pas mukul itu. Pas mukul itu harusnya pemain kanan pasti kakinya ada di kanan. Jadi kalau pemain kiri, kakinya di kiri. Kalau habis mukul atau posisi mukul. Tapi dalam kesiapan, tangan kanan itu, kaki kanan itu di belakang gitu. Jadi jangan dibalikin, ini masih salah. Dari kemarin dilihat masih salah itu. Ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki. Jadi misalkan kayak gini, coba maju, netting, ya, tes. Nah ini kan kakinya diam, ya, diam, misalkan diam, tes, terus ini naik, coba, diam, terus loncat. Nah berarti kan numpuk kakinya itu, berat semua itu di depan. Kalau suatu saat kena, refleksnya bagus, ke belakang berat nggak? Lagian tenaganya kan nggak ada. Coba sekarang tarik ke belakang, smash, yo. Kan enak, tenaganya lebih ada itu. Coba lagi, yo siap lagi, yo, jangan ditarik ke belakang. Kan kebiasaan tadi kan nggak ditarik ke belakang. Bedain, rasain, coba. Baru nextnya, yo lagi, tuh kayak gitu kan, yo lagi, yo sekencengnya, tembak sekencengnya. Nah kan segitu. Nah sekarang mundur, kakinya tarik ke belakang, kaki kiri tetap diam. Yo. Gede mana tenaganya? Nah, makanya harus ditarik ke belakang gitu. Bukan jadi pas netting kayak gini, diem. Nggak, pemain banyak juga di BWF itu kalau udah netting diem loh kayak gini. Jadi tenaganya itu yang banyak itu di mana, harus dirasakan itu. Jadi bukan habis netting pemain kanan kakinya di depan, salah itu. Di mana-mana juga pemain kanan itu sebelum mukul itu kaki itu harus ditarik ke belakang. Itu yang benar itu. Oh di BWF juga banyak itu pemain dunia bahkan yang udah ranking banyak gitu. Tapi ranking itu ada dua, ranking itu apa dia itu juara atau sering main itu. Jadi ada dua itu. Kalau yang juara itu bukan juara 3, juara 4, juara 5, bukan. Juara itu cuma satu, itu juara itu. Jadi banyak kemungkinan itu. Oh ini naik terus ranking ya karena main terus itu. Main terus pasti dapat poin. Di kualifikasi misalkan menang, itu dapat poin. Naik lagi, menang lagi, itu dapat poin. Itu akan mendukung untuk rankingnya dia, tapi bukan juara gitu. Jadi harus dipahamin dulu itu. Kalau yang juara ranking 1 misalkan kan terus tuh. Dia di sini juara, di sini juara, di sini juara, di sini juara. Kalau dasarnya nggak kuat, dalam waktu setahun tuh turun lagi tuh. Turun lagi. Kenapa? Karena dasarnya itu nggak kuat. Gitu. Contoh misalkan, ada salah satu pemain, rankingnya 1 terus itu. Dalam setahun itu. Pas tahun kedua, turun tuh. Turun. Kenapa? Kalau kita selidiki, oh ini semesannya nggak ada. Bener nggak? Nah sekarang misalkan juara ranking 1-nya siapa? Victor itu kan defense-nya kuat. Tapi sekarang dia udah mulai itu mempelajari smash-smashnya, nyerang-nyerangnya itu. Jadi dia juga melengkapi, pinter itu, dia lengkapin itu. Karena yang di atasnya itu, yang terdahulunya itu, sebelum Lindan Chongwei atau Topik Hidayat itu kan bagus itu. Nah kesininya kan nggak ada tuh, selinting dia itu nggak ada. Itu. Sebagus mereka itu nggak ada. Karena di bawah, 1 tahun menang, ke bawah. Karena apa? Karena dasarnya nggak ada itu, dasarnya nggak ada. Dasarnya itu cuman, footwork bagus, tapi cemesan nggak ada. Cemesan ada, footworknya jelek. Jadi harus dilengkapin gitu. Jadi maunya di mana itu? Jelot maunya di mana itu? Mau di kelas mana? Pelajari dulu itu. Siap. Taruh dulu aja. Yo, next baru pakai langkah gitu. Langkah selanjutnya yang kemungkinan bakal terjadi gitu.
Yo, jangan digesek, diayun, jangan digesek, jangan digeser ke pinggir, ke atas. Jangan kebiasaan ke pinggir. Yo, nah ini kan begini. Tadi mah digesek. Jadi jangan bingung, jangan mukanya itu kayak menolak itu, udah salah, menolak, nyari alasan itu. Ah enggak itu. Jadi ntar ketemunya nggak bener-bener. Yo, kalau mau ngegeser ke pinggir, kepinggirin, tapi yang enak gitu. Pakai pantulan, bukan pakai gesekan. Karena gesekan kemungkinan masuknya itu 50-50 gitu. Ya, siap. Lagi. Yo, taruh aja, taruh. Taruh dulu, taruh. Jangan digesek-gesek dulu. Ntar jadi kacau. Naruh di depannya kacau. Mau naruh ke pinggir juga kacau gitu. Yo, taruh dulu. Kalau belum bisa duduk, jangan minta jalan gitu. Yo, satu-satu dulu, satu-satu. Gitu. Yo, dienakin lagi. Bolanya dienakin lagi. Jangan ini aja tuh masih jauh lagi ini, udah mau ke pinggir. Jadi satu-satu. Gitu. Kalau udah pakai kecepatan, koknya cepet tuh, tetap datangnya tuh gini nih. Nah, boleh tuh ke pinggir gitu. Atau ntar dilatih, oh pengen ke pinggir, pengen agak silang. Ya antar dulu gitu, satu-satu. Ini tuh masih jauh tuh, masih jauh. Gitu. Jadi sampai perfect dulu. Jadi latihan badminton itu harus ada hasilnya itu, bukan ala kadarnya ya. Kalau ala kadarnya buat olahraga ya cukup, udah cukup, ngapain latihan lagi, udah cukup. Kalau buat prestasi kan belum cukup. Siap, lagi. Lagi. Yo, dihalusin lagi, halus. Renturin, tangannya renturin. Jangan ada tenaga yang keras itu. Tangan, pegelangan tangan itu harus rentur gitu. Lagi. 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 Tuh, rasakan lagi. Rasakan lagi. Rasakan. Rasakan. Yo, rasakan. Dienakin lagi. Sorry. Yo, dienakin lagi. Enakin lagi.
Ya, lagi, lagi. Yuk. Jadi ntar teh pas ini kan ke bawah, ntar teh pas di pen teh ya santai, taruh belokin. Karena di pen itu nggak harus keras itu tangannya itu, sentur. Jadi ngebelokin teh enak. Jadi nah ini kan udah titik habis baru pantau, kan udah titik habis ya, tak gitu. Sama kayak di pen lagi ntarnya itu. Kalau kita mau naruh, cari titik habisnya itu, cari tenaganya koknya itu habisnya di mana itu, baru belokin atau lurusin atau lock. Nah kayak gitu. Jadi jangan sampai tunuk. Langkahin kakinya, langkahin. Kakinya jangan statis. Langkahin kakinya. Ngambilnya jangan sampai bongkok-bongkok. Yo, kakinya. Yo. Datangnya gimana sih? Kakinya gerakin dikit. 5 cm, 2 cm, 3 cm langkahin kaki. Tapi pas mukul itu diem kakinya. Jadi jangan diem aja kakinya, tapi bongkok. Makin bongkok gitu. Jangan, berat di paha belakangnya berat. Lututnya kasihan ya. Kan kayak gini aja gitu. Jadi kaki itu kan geraknya dikit. Nih. Kan nggak kerasa tuh. Maju ini tuh. Ya, 5 cm, 3 cm, 2 cm, 10 cm, 20 cm kan maju. Jadi jangan diem statis aja. Kayak patung, jangan itu. Ya, ingat. Kakinya itu, ingat. Cuman pas di saat mukul itu kakinya diam gitu. Buat akurasi yang lebih bagus. Ya, lagi. 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 Good. 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 Lagi. Kakinya gerakin. Kakinya gerakin. Jadi dia nggak tunuk banyak gitu. Yo. 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 Lagi. Lagi. Yo. Siap. Yo. Tuh. Lagi. 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 Nah, lagi. Kalau jelot tahu kaki depan itu kalau bener nggak jelot itu habis netting kakinya di depan yang kanan. Nah, nah kayak gitu. Tapi tahu itu salah? Enggak. Nah, jadi jangan kebanyakan yang salah itu. Jadi kalau kita ngikutin yang salah, ya kita juga ke bawah salah gitu. Jadi kebanyakan sih seperti itu, tapi tenaganya nggak ada, itu tenaganya nggak ada. Ya cuman nyabit-nyabit apa? Pakai kipas-kipas doang, disabit doang gitu. Jadi bukan kayak gitu. Mundur aja sedikit. Kaki kanan itu mundur itu. Kayak siap terima servis itu. Mau naik ya tinggal cemes.
Jadi tenaganya itu bener ya. Tenaganya itu powerful gitu, bukan ngipas gitu. Apalagi tuh pemain BWF kalau di ngomong, oh ini kayaknya kurang bagus itu, kakinya harusnya mundur ke belakang. Oh nggak mungkin deh. Oh nggak mungkin, saya udah di juara di Asia, di mana, di Eropa. Udah nggak mungkin tuh, nggak sulit lagi tuh ngebetulinnya itu. Yo, lagi. 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 Good. Lagi. Lagi. Jadi kayak megang kayak gini. Banyak ya itu yang ngomong salah itu banyak ya. Tapi coba lakuin itu netting tipis kalau megangnya bener itu, megangnya sesuai sekolahan itu kayak gimana sih, megangnya harus gini nah. Bisa nggak setipis gitu, setipis-tipisnya gitu, walaupun dilatih gitu. Sulit juga itu. Jadi kalau misalkan tekniknya itu yang bagus itu seperti ini, yang benar itu seperti ini, tapi kok sulit itu, tapi dipahamin dengan logika itu nggak masuk akal itu. Ya kita cari itu solusinya yang mana itu. Ya, jadi kayak misalkan Tesla tuh sama Thomas Alva Edison kan itu bertolak belakang tuh. Walaupun dua-duanya sama tuh. Pembuat magnet itu listrik jadi lampu itu. Tapi dua-duanya bertolak belakang caranya itu. Jadi mereka belajar enggak. Mereka belajar itu dari pengalaman. Nggak ada sekolahan dulu itu, nggak ada sekolahan itu. Jadi dia teorinya menurut dia catat, menurut dia catat. Jadi entarnya itu bagus sendiri gitu. Jadi yang kira-kira kayak gimana itu. Jadi kalau ada yang menanyakan itu, ini belajar dari sekolahan atau enggak gitu. Nah, sebenarnya kan sebelum sekolahan ada itu, ya orang dulu itu. Jadi dibuatlah komunitas, jadi orang-orang biar bisa belajar. Jadi kayak gitu itu. Jadi bukan sekolahan dulu yang muncul itu. Jadi orang yang bisa dulu itu, baru muncullah komunitas, baru muncul ke sekolahan. Jadi bukan sekolahan dulu tuh. Dari zaman nenek moyangnya juga bukan sekolahan dulu. Jadi jangan, nggak salah juga sekolahan itu ya, bener bagus. Tapi kalau gitu-gitu aja ya statis. Yo, lagi. Yo, lagi. Kakinya gerak. Yo, kakinya gerak. Jadi setiap kok kemana itu kakinya gerak gitu. Jangan kakinya diam. Jangan misalkan gini gitu, padahal ke sana itu kakinya gini aja terus. Gitu. Jangan. Yo, diingetin lagi, diingetin lagi. Jadi kebiasaan buruk yang lama itu menurut Jelot itu benar, ya dirubah untuk menjadi lebih baik gitu. Yo. Nah, kayak misalkan habis mukul netting misalkan. Ngapain kabur gitu? Kan ditunggu dulu gitu. Tunggu dulu, tarik kaki kanannya. Nah, kita pemain tangan kanan. Kalau pemain tangan kiri, tarik kaki kirinya. Biar mukulnya itu ada powernya gitu. Tarik aja sedikit gini. Terus tarik dikit. Kan bisa, masih bisa itu. Terus, yo. Lagi tarik. Yo. Yo. Lagi. Oh, taruh aja, yo. Yo. Lagi. Nah, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan pegangan seperti ini itu benar ya salah itu. Salah, tapi kalau dipakai
berguna gitu. Jadi bukan ini salah tapi kok dipakai gitu ya, untuk menghasilkan yang lebih bagus kan kenapa nggak dipakai gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini susah itu ininya itu. Ya mendingan kayak gini, pasti lebih tipis gitu. Jadi bisa dipakai tapi bergunanya banyak gitu. Bukan antara benar dan salah, tapi hasilnya ke permainan itu akan lebih bagus gitu. Kenapa nggak dicoba gitu? Misalkan gesekan, kalau bisa orang itu bisa tertipu tuh dalam 21 kali 2 itu bisa tertipu semuanya, ya pakai aja. Tapi buat toh sampai sekarang nggak ada tuh yang 21 itu kali 2 itu dipakai terus gesekan, itu nggak ada. Berarti jelek gitu, akurasinya kurang bagus. Jadi harus dipahamin dulu itu mana yang bisa dipakai, mana yang enggak gitu. Minum dulu.